Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari kita belajar bersama kembali di tema ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang ketiga, aturan keselamatan di perjalanan. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Pada bagian ini kita akan memahami aturan keselamatan saat berjalan di jalan raya. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Nah, kita lihat di bawahnya, amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di bawah ini ada beberapa aturan yang kita harus taati. Gambar yang pertama, kita harus berjalan di trotoar. Tentunya di sebelah kiri. Kemudian gambar yang kedua, saat kita akan menyeberang jalan, sebaiknya kita melalui jembatan layang. Kemudian gambar yang ketiga di sini, jika tidak memungkinkan ada jalan layang, kita bisa menyeberang melalui zebra cross. Dan gambar yang terakhir, saat menyeberang di zebra cross, kita harus melihat lampu merah terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Apa informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Apa saja aturan berjalan di jalan raya yang kamu ketahui? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Kita lihat kolomnya ya. Di sini nomor 1 sudah ada contohnya. Aturan yang harus dipatuhi yaitu berjalan di trotoar. Nomor 2, menyeberang di jembatan penyeberangan. Kemudian nomor 3, kalau tidak memungkinkan ada jembatan penyeberangan, kita bisa menyeberang di zebra cross. Dan yang keempat, menyeberang saat ada lampu merah. Kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari penggunaan tanda tanya, kemudian membacakan dengan lafal dan intonasi yang benar. Nah, sekarang coba ajukan pertanyaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat kepada temanmu. Kita lihat daftar pertanyaannya ya. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Nah, inilah contoh-contoh kalimat tanya ya, yang diakhiri dengan tanda baca tanya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca sebelumnya? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya bukan? Masih ingatkah kamu aturan penulisan kalimat tanya? Nah, kemudian di sini jawabannya. Aku tahu. Kalimat tanya dibubuhi dengan tanda tanya seperti ini di akhir kalimat. Kita lanjutkan lagi ke ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, amati gambar secara teliti. Kemudian ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada Pak Polisi dan ada pengendara sepeda motor. Pengendara sepedanya ternyata jatuh. Nah, di sini sudah ada kata-kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Nah, sekarang kita tulis pertanyaan pada kolom berikut. Berdasarkan gambar tadi ya. Apa yang terjadi dengan pengendara sepeda motor? Nomor 2, bagaimana ia sampai terjatuh? Nomor 3, kapan pengendara sepeda motor terjatuh?
Nomor 4, siapa yang menolongnya? Nomor 5, mengapa ia terluka? Dan yang terakhir nomor 6, di mana tempat kejadiannya? Nah, inilah kalimat-kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, dan di mana. Dan di setiap akhir kalimatnya diberi tanda tanya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jika kalian ada di sekolah, silahkan dibacakan di depan kelas. Tetapi jika ada di rumah, silahkan bacakan di depan ayah bundanya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan belajar cara menangkap dan melempar bola. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di bawahnya ada gambar Udin dan teman-temannya sedang bermain bola ya. Nah, di sini ada latihan melempar bola seperti ini. Kemudian di sini ada gambar latihan menangkap bola seperti ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, jawabannya Udin dan teman-teman sedang berlatih melempar dan menangkap bola kasti. Kita lanjutkan lagi. Bisakah kamu melempar dan menangkap bola kasti dengan baik? Bisa. Saya sangat senang bermain kasti. Nah, jika kalian belum bisa, silahkan giat berlatih ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo mencoba. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain kasti. Sekarang, lakukan permainan bola kasti seperti pada gambar. Nah, ikuti petunjuk berikut dengan baik. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. Setelah mahir, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman bermain bola kasti. Udin dan teman-teman berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, amatilah gambar secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman. Kemudian berikan tanda centang seperti ini pada gambar yang sesuai. Kita lihat gambarnya di halaman berikutnya. Yang pertama, gambar ini bukan merupakan permainan ya, karena ini sedang bekerja. Nah, kalau ini merupakan gambaran permainan yang menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, kalau gambar yang ini bukan sedang bermain. Kemudian gambar yang ini sedang bermain ya, dalam keberagaman. Kita centang. Kemudian lihat lagi gambar di bawahnya. Ini gambar sedang bermain dalam keberagaman. Dan yang ini bukan sedang bermain, tapi sedang bekerja bakti. Jadi kita kasih tanda silang saja ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Pilihlah salah satu gambar yang menunjukkan kegiatan bermain dalam keragaman. Ceritakan gambar tersebut dengan bahasa yang santun. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing anak, membiasakan sikap persatuan dalam keragaman bersama teman. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
Istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.